Kepingin bisa tidur harus ngeras dulu banjir selutut. Karena di rumah-rumah yang tidak layak itu umumnya untuk penghawaan, kemudian pencahayaan, kemudian kamar mandi ya, kebutuhan toilet itu kurang. Terus kemudian di samping itu kita juga melihatnya di fisik bangunan. Jadi untuk atap, lantai, dinding yang tidak memenuhi syarat itu biasanya kita perbaiki. Jadi atap yang sudah lapuk rangkanya, kemudian sudah banyak bocor, dindingnya itu lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ami, tinggal di RT 1 RW 5 Babatan. Saya punya anak 3, cowok semua. Sehari-hari saya kerja, ikut outsourcing, kerja pabrik kayu. Berangkat jam 5:30, pulang jam 8 malam. Kerja dari usia habis sekolah SD kelas 6 sudah mulai kerja sampai sekarang. Soalnya dulu saya ikut ibu angkat. Kerja di pabrik kayu, kadang saya bagian potong, kadang bagian belah kayu, kadang pindah-pindah mesin packing. Kadang kalau nggak ada yang dikerjakan, nyapu pabrik. Satu harinya itu 85. Sebelum didapat bantuan bangunan, kondisi rumah sangat tidak layak dipakai. Kadang kalau hujan, kepingin bisa tidur harus ngeras dulu banjir selutut, bocor mulai dari depan sampai kamar mandi bocor juga. Pernah ada bantuan tapi nggak jadi terus. Ya ini melalui RT 3 Bu Mukti ini sekarang terus berhasil. Melalui program Payung Harapan, kami hadir untuk memberikan lebih dari sekadar renovasi. Kami ingin membangun kembali harapan melalui rumah yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Di Rutilau kita sebagai tukang dan kuli bisa membangun jadi rumah yang lebih layak huni. Untuk prosesnya kita agak lama sih, untuk pembongkaran, menunggu material, dan kita juga untuk difasilitasi untuk pengerjaannya. Untuk tahap progres, bata, atap, dan selanjutnya kita acian. Untuk selanjutnya buat sapi tank. Untuk pemasangan atap kita butuh 1 hari. Dan kendala, untung tidak ada kendala hujan, jadi kita bisa 1 hari selesai. Kita untuk pemasangan atap memakai atap dokter seal, pemasangannya lebih mudah dan ringan, jadi lebih cepat untuk pemasangan di Rutilau kita. Sangat memuaskan. Terus terang kerusakan yang kita kerjakan itu kebanyakan di atap, rangka atap dan penutup atap. Itu mayoritas seperti itu. Kalau ada kolaborasi dengan supplier atau pabrikan dari atap, kemudian penutup atap itu benar-benar seneng banget gitu. Jadi memang membantu seperti itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Muktiani, Ketua RT 3 RW 5 Kelurahan Gundi, Kecamatan Bubutan. Pada waktu itu memang bertahun-tahun dia sudah seringkali mengajukan, tapi sepertinya masih belum bisa dilaksanakan.
Kemudian saya itu sampai kasihan melihatnya kalau banjir, air dari atas, dari bawah mengucur, tapi tetap dipakai untuk tidur, untuk kegiatan sehari-hari, sehingga sampai kepalanya bocor-bocor, kejatuhan genteng dari atas. Dan saya gigih memperjuangkan, karena bagaimanapun Ibu Ami ini waktu itu kondisinya atapnya ambruk, kemudian separuh rumah itu sudah jatuh ke bawah dan atapnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau hujan itu dia itu langsung ngucur dari atas. Kemudian banjirnya itu dari bawah. Jadi kalau dia bilang kalau anaknya tidur, dia tidak tidur karena dia harus nguras, karena dia kasihan dengan anak-anaknya. Begitu. Maaf, di sini beberapa tahun dia sudah tidak memiliki septic tank. Istilahnya itu dia kalau sedang buang air besar itu menunggu dia masuk di kerjaannya atau di pabriknya atau sampai dia nunut tetangga, karena dia memang tidak punya septic tank, kemudian tidak punya kamar mandinya pun sudah hancur waktu itu karena posisinya di samping rumah. Kemudian yang namanya listrik itu hanya hidup satu bola lampu, dan dia kalau mau kemana-mana dia geser, dia bawa ke sana, dibawa ke sini. Jadi hanya hidup dengan satu bola lampu. Saya kasihan sekali, satu bekerja keras dari pagi hingga malam, terkadang dia baru datang untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian mohon maaf, seorang single parent. Jadi saya itu dia harus mendapatkan bantuan dari pemerintah, harus, karena bagaimanapun Bu Ami ini kalau tidak ada yang menggerakkan, saya rasa sulit. Dan kemudian saya bersikeras harus ibu ini harus dapat pertolongan begitu. Karena sejak dulu dia itu didaftarkan, mengajukan, diajukan itu tidak pernah berhasil. Tapi pada waktu itu setelah berhasil saya lega, Mbak. Saya lega itu, saya sampaikan, ya Allah, ternyata Allah mendengar ya semua keluh kesahnya Ibu Ami ini. Saya kemarin tuh sudah gini, aduh kok belum juga datang. Saya sampai, aduh ya Allah, jangan-jangan ini nanti nggak jadi lagi. Tapi insya Allah saya tuh kalau sudah tahu gini, Mbak, ternyata keadilan itu memang ada. Terima kasih banyak, terima kasih. Ya, terima kasih sama semuanya yang sudah bantu. Terima kasih sama Dokter Zul, sama pemerintah, sama Dokter Zul juga, sama Bu RT Mufti, sama semua yang bersangkutan. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi tempat lahirnya harapan. Saksikan wujud lengkap harapan Bu Ami di episode selanjutnya.